Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Nurlaili Rosida, Eskom, Guru Produktif TKJ SMK Bina Karya Mandiri 2, dalam mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Materi kali ini tentang pengertian proxy server, cara kerja, fungsi, manfaat, jenis-jenis, kegunaan, resiko, kekurangan, dan kelebihan menggunakan proxy server. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa subscribe, like, and share ya di channel Ibu. Pengertian proxy server. Proxy adalah suatu sistem yang memungkinkan kita untuk bisa mengakses jaringan internet menggunakan IP yang berbeda dengan yang diterima oleh perangkat. Sistem ini menggunakan proxy server untuk dapat bekerja, sedangkan proxy server itu sendiri merupakan perangkat atau komputer yang digunakan untuk menyediakan layanan proxy. Proxy server bekerja dengan menjembatani komputer ke internet. Program internet seperti browser, download, manager, dan lain-lain berhubungan dengan proxy server, dan proxy server tersebut yang akan berkomunikasi dengan server lain di internet. Proxy server adalah sebuah komputer server atau program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap konten dari internet atau intranet. Pada umumnya, proxy server digunakan untuk mengamankan jaringan komputer pribadi yang terhubung dengan jaringan publik. Jadi, dari proxy server tersebut, maka biasanya server diletakkan di antara aplikasi server dengan aplikasi klien, di mana aplikasi klien berupa web browser, klien FTP, dan lainnya, sedangkan aplikasi server berupa server FTP dan web server. Cara kerja proxy server. Cara kerja proxy server. Setelah kalian memahami pengertian dari proxy, selanjutnya kalian perlu mengetahui bagaimana prinsip cara kerja proxy server dan mengapa suatu proxy dibutuhkan. Pada pengertian proxy sebelumnya telah diketahui bahwa proxy sangat berperan penting sebagai penghubung komputer dengan internet, sehingga cara kerja program ini yaitu user menggunakan layanan pada server proxy, kemudian akan melakukan permintaan data yang terdapat di internet. Selanjutnya, proxy akan meneruskan permintaan tadi ke internet dengan membuat server seolah-olah memintanya. Jika pengguna sudah mendapatkan permintaannya tadi, maka proxy akan memberi respon kepada user, di mana seolah-olah ia yang menjadi public servernya. Singkatnya, di sini server proxy dapat menyembunyikan identitas alamat IP seseorang atau perusahaan. Selanjutnya adalah fungsi proxy server. Ada 3 fungsi utama proxy server, yaitu connection sharing, yang berfungsi sebagai gateway yang menjadi batas antara jaringan lokal dan jaringan luar. Pada gateway juga bertindak sebagai titik dalam sejumlah koneksi dari pengguna lokal akan terhubung kepadanya, dan koneksi jaringan luar juga terhubung kepadanya, sehingga koneksi dari jaringan lokal ke internet akan menggunakan sambungan yang dimiliki oleh gateway secara bersama-sama atau connection sharing. Konsep dasar pengguna tidak langsung berhubungan dengan jaringan luar atau internet, tetapi harus melewati suatu gateway yang bertindak sebagai batas antara jaringan lokal dan jaringan luar. Gateway ini sangat penting karena jaringan lokal harus dapat
dilindungi dengan baik dari bahaya yang mungkin berasal dari internet, dan hal itu akan sulit dilakukan bila tidak ada garis batas yang jelas jaringan lokal dan internet. Gateway juga bertindak sebagai titik di mana sejumlah koneksi dari pengguna lokal akan terhubung kepadanya. Dengan demikian, koneksi dari jaringan lokal ke internet akan menggunakan sambungan yang dimiliki oleh gateway secara bersama-sama. Dalam hal ini, gateway adalah juga sebagai proxy server karena menyediakan layanan sebagai perantara antara jaringan lokal dan jaringan luar atau internet. Yang kedua adalah filtering. Berfungsi sebagai firewall. Paket filtering yang digunakan untuk melindungi jaringan lokal terhadap gangguan atau serangan dari jaringan luar, sehingga dapat dikonfigurasi untuk menolak situs web tertentu pada waktu-waktu tertentu. Bekerja pada layar aplikasi sehingga berfungsi sebagai firewall. Paket filtering yang digunakan untuk melindungi jaringan lokal dari serangan atau gangguan yang berasal dari jaringan internet. Berfungsi melakukan filtering atas paket yang lewat dari dan ke jaringan-jaringan yang dihubungkan. Dapat dikonfigurasikan untuk menolak akses ke situs web tertentu pada waktu-waktu tertentu. Dapat dikonfigurasikan untuk hanya memperbolehkan download FTP dan tidak memperbolehkan upload FTP. Hanya memperbolehkan pengguna tertentu yang bisa memainkan file-file real audio. Mencegah akses ke email server sebelum tanggal tertentu dan lain-lain. Yang ketiga, caching, yaitu pada proxy server memiliki mekanisme penyimpanan objek-objek yang sudah diminta dari server-server di internet. Untuk mekanisme caching ini akan menyimpan objek-objek yang merupakan permintaan dari para pengguna yang diperoleh dari internet. Proxy server memiliki mekanisme penyimpanan objek-objek yang sudah pernah diminta dari server di internet. Proxy server yang melakukan proses di atas biasa disebut dengan cache server. Mekanisme caching akan menyimpan objek-objek yang merupakan hasil permintaan dari para pengguna yang didapat dari internet. Disiplin dalam ruang disk yang disediakan. Selanjutnya, manfaat menggunakan proxy. Ada beberapa alasan mengapa banyak individual dan organisasi menggunakan proxy. Mengontrol pengguna internet. Dengan menggunakan proxy, maka para orang tua akan lebih mudah mengontrol anaknya ketika sedang menggunakan internet. Biasanya pada perusahaan-perusahaan juga menggunakan proxy agar para karyawannya tidak membuka situs website yang dapat mengganggu produktivitas karyawan. Selain itu, perusahaan juga bisa memonitor dan melog semua permintaan web, sehingga meskipun mereka tidak memblok website-websitenya, mereka tahu berapa banyak waktu karyawannya yang menghabiskan waktu yang untuk membuka website ini. Yang kedua, penyimpanan dan kecepatan. Manfaat lainnya dari proxy ialah proxy bisa melakukan cache sehingga saat Anda meminta data dari website yang pernah Anda kunjungi sebelumnya, sehingga mereka hanya mengambil dari simpanan mereka saja. Hal ini akan membuat akses internet menjadi lebih cepat. Yang ketiga, privasi yang terjaga. Perusahaan yang menggunakan proxy untuk browsing internet
sebenarnya memiliki privasi yang lebih terjaga karena beberapa proksi akan mengubah alamat IP dan data informasi pribadi lainnya. Hal ini akan membuat server menerima alamat baru yang diakses lewat IP, sehingga data kalian aman dan tidak mudah untuk dicuri. Selanjutnya adalah jenis-jenis proxy server. Ada 4 jenis proxy server berdasarkan karakteristiknya, yaitu 1. Anonymous proxy atau proxy anonim. Anonymous proxy adalah jenis proxy yang memberikan informasi mengenai komputer pengguna ketika pengguna melakukan request pada sebuah website. Maka website itu tidak akan mengetahui alamat IP pribadi si pengguna, tapi hanya mengetahui IP proxy-nya saja. Yang kedua, high anonymized proxy. High anonymized proxy adalah jenis proxy yang tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai proxy server dan tidak menyediakan alamat IP original. Biasanya proxy ini menggunakan header remote _addr dengan alamat IP menuju proxy server, sehingga pengguna melihat bahwa proxy server ini berperan sebagai klien. Yang ketiga, transparan proxy atau proxy transparan, yaitu jenis proxy yang melanjutkan permintaan pengguna ke sumber yang diinginkan tanpa memberikan informasi data diri komputer si pengguna. Pada umumnya, proxy transparan, proxy ini hanya dipakai pada komputer di perkantoran. Yang keempat, reverse proxy adalah jenis proxy yang digunakan untuk mencegah klien terhubung dengan data sensitif, sehingga saat tracing pada proxy jenis ini diaktifkan, maka traffic jaringan akan menurun. Selanjutnya, kegunaan web proxy. 1. Menyembunyikan alamat IP komputer. 2. Mengakses situs yang diblokir oleh ISP. Memblokir akses ke situs sensitif atau berbahaya. 4. Menyaring cookies yang tidak diinginkan. 5. Meningkatkan keamanan dan privasi pengguna internet. Selanjutnya, risiko menggunakan proxy. Meskipun proxy menawarkan berbagai keuntungan, ada pula beberapa risiko proxy yang perlu kamu perhatikan, yaitu tidak semua layanan proxy gratis itu aman. Meski gratis, namun tidak semua layanan proxy aman. Kebanyakan layanan proxy gratis tidak memiliki enkripsi atau back-end hardware yang aman. Kinerjanya mungkin tidak akan sebagus layanan berbayar dan layanan proxy gratis. Tanpa enkripsi mungkin memiliki isu keamanan. Jika kamu menemukan layanan proxy yang benar-benar gratis, ingatlah untuk tetap berhati-hati. Yang kedua, log sejarah pencarian atau browsing history. Proxy yang kamu gunakan mungkin memiliki alamat IP asli dan informasi requestmu. Coba cek apakah server proxy yang kamu gunakan menyimpan browsing historymu. Dan jangan lupa untuk tetap mengecek kembali syarat dan ketentuan serta keamanan data. Jangan sampai datamu nanti dijual ke pihak ketiga. Selanjutnya, ada proxy yang tidak dienkripsi.
Jika server proxy tidak terenkripsi, berarti kamu telah mengirim permintaan dalam bentuk plain text. Semua yang bisa mengakses username, password, lokasi, bahkan informasi akunmu dengan mudah. Jadi pastikan bahwa layanan proxy yang kamu gunakan sudah dienkripsi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan proxy. Kelebihannya, suatu jaringan keamanan terjaga karena proxy sebagai pembatas antara jaringan lokal dan jaringan luar internet. Situs atau website yang telah diakses sebelumnya dapat dibuka kembali dan menjadi lebih cepat karena akses tidak membutuhkan ke jaringan internet luar, melainkan sudah ada pada directory cache proxy. Adanya fasilitas filtering, baik filtering untuk pengguna, konten, atau isi dan waktu akses. Kekurangannya, jika sebuah website belum pernah dibuka sebelumnya, maka akses terhadap website tersebut akan lebih lambat karena klien harus meminta terlebih dahulu kepada proxy. Setelah itu baru proxy yang akan meminta atau merequest dari klien tersebut kepada penyedia layanan internet. Apabila sebuah proxy terlambat melakukan update cache, maka klien akan mendapatkan konten yang belum update ketika melakukan request konten. Selanjutnya adalah kegunaan web proxy. Web proxy merupakan komputer server yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya. Web proxy ini berfungsi untuk melakukan permintaan terhadap konten dari jaringan internet dan intranet. Web proxy dapat melakukan hal-hal berikut ini: menyembunyikan alamat IP komputer, meningkatkan keamanan dan privasi pengguna internet, mengakses situs yang diblokir oleh ISP, memblokir akses ke situs sensitif atau berbahaya, menyaring cookies yang tidak diinginkan. Selanjutnya, Squid. Kalian perhatikan dulu ya gambarnya. Squid server, proxy server. Squid adalah sebuah program atau aplikasi gratis dengan lisensi GPL (GNU General Public License) yang dirancang untuk melakukan fungsi sebagai web proxy dan web caching. Squid juga melakukan fungsi DNS caching. Cara kerja: Squid melayani semua request melalui IP versi 4 dan IP versi 6 dalam single thread non-blocking input-output. Maksudnya secara default hanya satu core CPU yang dipakai oleh Squid. Setiap request juga akan diproses secara terus-menerus tanpa menunggu proses input-output. Fitur yang tersedia: banyak sekali fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan saat menggunakan Squid seperti web caching transparan, proxy access control, content filtering, content adaptation, limit bandwidth, authentication, URL, story ID, cache hierarchy, dan lain sebagainya. Sekian dulu materi dari Ibu kali ini, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.